Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang balam jo barabah, balam lalu barabah mandi. Sairiang salam sarato sambah, salam lalu sambah kembali. Sambah sujui ju simpua sabare bungkanan piawai naraculuruh main daun. Indak basisia jo basiba, indak baenggo jo babate. Ko kete indak basabu namo, ko kadang indak babilang gala. Uji ju sambah nanti serak kepada penonton kasadonyo. Pai baburu mendapat rusuh dijual ke pasar baso. Salamai datang du sanak kasadonyo, salamai besuo di channel kita ko. Minang Mustika Jaya. Baiklah dun sanak kasadonyo, semoga dun sanak selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ko kita akan menanyakan uraian dari seorang sekjen sekretariat jenderal sebuah organisasi Minang yang baru berdiri lebih kurang setahun yang lalu, yang bernama Forum Komunikasi Minang Bersatu FKMB, yang mana yang diketuai oleh Bapak Indrajaya Sarjana Teknik. Yang bahkan tue DPP FKMB ko di Jalan Teungku Umar nomor 5 sampai 6 daerah Karawaci Tangerang. Dalam uraian sambutan Sekjen DPP ko dilakukan dalam pembentukan pengurus DPD tingkat kota atau kabupaten, yang mana dalam pembentukan DPD Kota Bekasi. Jadi mari kita dengarkan sambutan dari Sekjen DPP FKMB tersebut, apa saja tentang FKMB itu, bab asal berdirinya. Mungkin mari kita sama-sama untuk bisa tahu tentang FKMB tersebut. Mari kita sama-sama dengarkan di sana kesedunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu langsung Minang sih, abang. Iya, Yang penting saja ngerti. Ngerti dia ngerti. Iya. Yang saya hormati terutama kepada Dewan Penasehat Kepengurusan Formatif DPD FKMB Kota Bekasi, yang terhormat Dewan Pemangku Adat dan Ulama DPD FKMB Kota Bekasi, dan juga yang saya paling hormati adalah Ketua DPD FKMB Kota Bekasi beserta jajarannya, dan juga kebetulan di sini itulah kelebihan dari Forum Komunikasi Minang Bersatu. FKMB di dalam anggaran dasar tidak mengenal siapapun masyarakat yang ada di FKMB. Contohnya kebetulan abang kita yang sebelah kiri berbeda ras Minang nanti kita, tapi dia care dengan kita. Di dalam anggaran dasar itu ada namanya Dewan Kehormatan, dan juga di depan ada abangku juga dari Flores. Itulah di dalam anggaran dasar kami bikin ada namanya Dewan Kehormatan. FKMB ini ada 4 nama dari kepengurusannya. Anggota dari FKMB itu ada anggota biasa, anggota luar biasa, anggota kehormatan, dan kaderisasi. Itu semua kami bikin dengan alasan FKMB ini tidak memandang dari suku ras, sesuai semboyan kita Garuda Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi kita tetap satu. Anggota biasa itu contohnya dia bukan orang Minang, tapi
Minang kita, dia bisa kita jadikan anggota kepengurusan Forum Minang Bersatu. Sedangkan anggota luar biasa, dia orang Minang tapi istrinya atau dari beberapa keluarganya itu orang Minang, itu bisa juga tergabung di dalam Forum Komunikasi Minangkabau Bersatu. Yang kepengurusan namanya kaderisasi. Kita semua yang di DPD FKMB Kota Bekasi ini namanya kader. Kita adalah kepengurusan dari Forum Komunikasi Minangkabau Bersatu. Yang kehormatan contohnya Abangda kita yang di sebelah kiri, beliau bukan orang Minang dan juga bukan dari keluarga berdarah Minang. Itu kita namakan Dewan Kehormatan, karena beliau berbeda ras dengan kita. Karena orang Minang ini pure Muslim, tapi tidak ada kemungkinan juga orang Timur itu tidak Muslim, ya Pak ya. Jadi sedikit saya ceritakan program FKMB ini Pak. Seminggu yang lewat, kami dari beberapa FKMB yang sudah berdiri di Jabodetabek, alhamdulillah mengantarkan bantuan ke Cianjur dari beberapa donatur seluruh Sabang sampai Merauke sebanyak 53 juta rupiah kami antarkan langsung ke Cianjur. Itu langsung yang menerima korban gempa. Kami tidak mewakilkan dan tidak memberikan kepada orang yang mewakilkan, tapi langsung kepada korban. Yang kedua, program FKMB ini ada program pendidikan. Program pendidikan FKMB ini adalah program gratis perguruan tinggi, tidak dipungut biaya 1% pun sampai sarjana. FKMB sudah bekerjasama dengan ISTA, Institut Teknik Alkamar di Kedoya, Jakarta Barat. FKMB sudah bekerjasama dengan Universitas Negeri Padang. Dan insya Allah kemarin dari kepengurusan DPD FKMB Kota Bekasi, insya Allah dalam waktu dekat akhir tahun ini FKMB akan membuka perguruan tinggi gratis di Universitas Bayangkara. Kemarin saya sudah jumpa dengan rektor dari Universitas Bayangkara, Bapak Prof. Habzi. Alhamdulillah bukaan omongan dia tentang FKMB begitu bagus, karena beliau juga kaget organisasi yang pertama menguliahkan masyarakat itu gratis baru FKMB. Terus program FKMB ini ada yang namanya 3S Pak. Jadi program moto maksud FKMB itu ada 3S. Yang pertama kita sabar, syukur, dan sedekah. Kenapa kita harus diwajibkan sabar, syukur, sedekah? Karena sudah diatur oleh hukum Islam. Kita sebagai masyarakat Minang harus bersabar, bersyukur, dan wajib bersedekah. Dan alhamdulillah mahasiswa FKMB yang sudah kami kuliahkan dari tahun 2021 ada sebanyak 137 orang masyarakat seluruh NKRI yang kami kuliahkan. Jadi program itu kan dari Sumatera Barat baru ke Jakarta, tapi tidak memandang dia orang Minang, tidak Pak. Semuanya bebas untuk kuliah gratis. Yang pengen untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi itu memang kami prioritaskan orang Minang dan kepengurusan dari FKMB, tapi kami tidak membuka kemungkinan untuk bagi seluruh masyarakat yang lain. Baik meskipun dia berbeda agama dengan kita, tapi dia layak untuk melanjutkan perguruan tinggi, tetap kami kuliahkan. Jadi itulah fungsinya FKMB, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda, tapi kita tetap satu.
Sama juga dalam kepemimpinan Presiden RI kita, banyak rakyatnya berbeda ras, tapi dia tetap menjadi kepemimpinan negara RI kita. Jadi mungkin FKMB ini memang baru lahir, Pak, baru anak bayi yang baru lahir. FKMB ini awalnya juga berbasis Ikatan Keluarga Minang yang dikomandoi Bapak Fadlizon. Awalnya ketua umum ini Bapak Indra Jaya, ketua IKM Banten. Jadi setelah berjalan 2 tahun, saya selaku juga wakil ketua advokasi di DPP IKM, saya jumpa dengan Indra Jaya ini belum pernah sama sekali, kecuali pas waktu beliau pelantikan diukuhkan sebagai ketua IKM Banten. Setelah 1 tahun berjalan, gejolak timbul di internalnya IKM. Mungkin Bapak pernah dengar IKM pusat bersama bertarung dengan DPP, dengan anggota masyarakatnya IKM Tangerang. Inilah ketua umumnya Bapak Indra Jaya. Kebetulan dia waktu itu dicabut SK-nya sepihak oleh Bapak Fadlizon dengan alasan Bapak Indra Jaya ini melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tapi saya selaku Wakabid Hukum Fadlizon waktu itu memediatorkan. Saya lihat kesalahan dari Bapak Indra Jaya ini tidak melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kenapa saya bisa mengejas dia tidak bersalah? Karena yang bikin ADART IKM itu saya bikin sama Bapak Nudirman Munir, beliau yang mantan Komisi 3 DPR RI, dan ada Bapak Sarudin In yang notaris di Banten, Pandeglang. Jadi kami yang bikin evaluasi anggaran dasar, anggaran rumah tangga tersebut. Indra Jaya ini tidak melakukan kesalahan di dalam ADART IKM, tapi pihak tim kami menyampaikan bahwasanya Indra Jaya ini bersalah dengan alasan telah memberikan KTA gratis seluruh masyarakat Kota Banten. Terus yang kedua, Indra Jaya ini dianggap merubah logo Ikatan Keluarga Minang Fadlizon. Padahal saya lihat barang buktinya tidak ada logo yang dirubah. Cuma kebetulan Bapak Indra Jaya ini memberikan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk membeli baju sewaktu IKM itu, beliau memberikan secara gratis. Jadi karena DPP IKM ini memang bajunya itu memang kita beli di DPP IKM, tapi tidak seluruh masyarakat Minang yang ada di Banten itu punya finansial yang bagus untuk membeli baju tersebut, maka Indra Jaya memberikan secara gratis. Jadi masyarakat waktu itu yang tidak mampu untuk beli baju, beliau berikan secara gratis. Jadi awalnya timbullah gejolak. Sesudah saya mediatorkan, saya panggil ke Dewan Pembina, Dewan Penasehatnya, saya datangin, tapi Nefri Endri tidak bukakan pintu untuk Indra Jaya. Dan sampai saya juga ribut di grup FKMB IKM nasional waktu itu. Kebetulan Bang Fadli saya telepon lagi di Austria karena dia di Komisi 1 sekarang, dia sibuk di luar negeri. Beliau tetap kekeh untuk melanjutkan surat SK pemberhentian Indra Jaya. Setelah itu di 2020 berdirilah namanya FKMB yang didirikan oleh Dan Benpom Jaya 1 orang timur, namanya Bapak Letkol dari Dahlan, orang timur juga dia.
Beliau orang Ambon tuh Bang. Beliau adalah penggagas awalnya berdiri FKMB. Kenapa orang Timur yang menggagas forum komunikasi Minang Bersatu ini? Karena sewaktu IKM berdiri di Banten dan Denpom ini ikut serta dalam kegiatan Minang di Banten. Jadi apapun kegiatan Minang, dia lihat Minang ini lebih kompak dibandingin wilayahnya sendiri, makanya dia bangga. Indrajaya dipanggil, terus Indrajaya disampaikan oleh beliau, Indrajaya harus keluar dari IKM dan harus mendirikan organisasi baru. Disitulah timbul forum komunikasi Minangkabau Bersatu yang digagas oleh Dandenpom Jaya 1 Tangerang. Setelah berdiri, saya ditarik dan diambil oleh Bapak Indrajaya selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Minangkabau Bersatu. Dan juga waktu itu karena saya diwakil ketua advokasinya Bapak Falizon, saya sempat melaporkan Bapak Falizon ke Polda Metro Jaya dan sampai menggugat dia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan akhirnya setelah saya lakukan tindakan hukum juga tidak ada titik temu bagi masyarakat Minang kita ini untuk menyatu. Tapi Dewan Pembina dan penggagas pendiri IKM 7 orang tokoh agama di Banten memanggil saya dan untuk mendamaikan suasana ini bisa dingin. Alhamdulillah laporan tersebut memang belum saya cabut Pak, tapi memang damai secara lisan. Jadi Dewan Pembinanya IKM itu manggil saya ke Banten dan didudukin, Ananda harus menjernihkan suatu permasalahan itu sejenis-jenisnya. Tidak ada masalah itu yang tidak bisa selesai. Tapi alhamdulillah memang sampai sekarang itu nggak selesai-selesai Pak. Tapi karena kita satu warga Minang, ya kita diamin aja gas yang sudah kita lakukan. Terus FKMB ini mulai dari moto pendidikan secara gratisnya itu di 2021 bulan April, sebelum SK FKMB itu keluar. FKMB ini lahir Pak 20 Mei 2020, di SK kan keluar dari Kemenkumham 1 tahun karena kami diblokir oleh salah satu, saya juga nggak tahu orangnya blokir di mana di Kemenkumham. Keluarlah di 20 Mei 2021 baru resmi FKMB ini dan sudah berlegalitaskan. Sebelumnya, sebelum SK keluar dari Kemenkumham, kami tetap menjalankan Jumat Barokah, tetap memuliakan orang secara gratis. Alhamdulillah dengan legalitas yang sudah keluar dari Kemenkumham, maka FKMB ini semakin kuat. Dan FKMB ini sudah berdiri di PPW-nya 14 PPW dari Sabang sampai Merauke, itu bukan orang yang fresh grade, tapi adalah mantan dari Ikatan Keluarga Minang sendiri. Dari DPW IKM Sumatera Utara itu adalah mantan ketua DPW IKM Sumatera Utara yang menghubungi saya langsung untuk datang ke Medan untuk mendirikan ganti baju dengan FKMB. Padahal kita tidak pernah mendoktrin orang, sama Kak Nur juga kan, saya tidak pernah mendoktrin karena di sini saya tahu kita semua ini sama. Biarkan masyarakat Minang sendiri yang bisa melihat, karena masyarakat Minang ini tidak bisa dibeli dengan uang dan tidak bisa dibohongin. Karena masyarakat Minang ini butuh kenyataan, bukan seperti petelur, airnya sedikit, usahanya gede. Jadi setelah kami tetap terus berjalan, maka setelah saya dirikan, awalnya itu yang berdiri Sumatera Barat, itu langsung Bapak Gubernur datang ke kantor kami, Bapak Mahyildi,
itu datang ke kantor kami untuk mendirikan FKMB di Sumatera Barat. Setelah berdirinya di Sumatera Barat, Jambi juga berdiri. Jambi juga berdiri, Palembang berdiri, Lampung berdiri, Medan berdiri, Bali juga berdiri, sampai Papua. Pak Zul mungkin ada yang kenal, Bapak Ketua DPW IKN Papua. Itu beliau 20 Mei 2021 pas kami syukuran FKMB dengan keluarnya legalitas FKMB dari Kemenkumham, beliau turun langsung dari Papua ke Tangerang dengan membawa 1 lembar baju IKN, meminta baju FKMB ini 1 baju dibawa ke Papua. Padahal kami tidak kenal beliau, cuma saya yang kenal. Beliau cuma melihat gagasan dan kinerja kami melalui media sosial. Karena FKMB ini alhamdulillah sudah mempunyai jaringan internet pribadi, Pak. Jadi dia punya satelit sendiri di kantor, di office. Jadi yang berjalan itu media yang di kantor yang mengupdate seluruh kegiatan FKMB, itu yang mengetahui masyarakat Minang. Mungkin itulah sejarah FKMB, bagaimana lahirnya. FKMB ini tidak melihat dia juga seperti masyarakat, siapapun masyarakatnya, kami tidak memandang, kami itu semuanya sama. Bahkan mungkin waktu di Cianjur, Bapak In dan Aji juga ikut dengan saya. FKMB itu juga ada orang bisu juga kami terima, Pak. Pemulung juga kami terima. Tapi dia orang Minang yang telantar kami selamatkan dan kami kasih dia kehidupan di Tangerang. Jadi beliau juga kami masukkan ke Forum Komunikasi Minangkabau Bersatu sebagai anggota yang luar biasa. Jadi mungkin itulah yang bisa saya sampaikan awal dan muasanya lahirnya Forum Komunikasi Minangkabau Bersatu. Mungkin saya juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, terutama bapak senior saya, Pak Gal, Kak Nur, dan juga bapak-bapak dari Bekasi Timur yang sudah berkenan hadir di poskonya FKMB. Mungkin kekurangan dari kami mohon dimaafkan Bapak. Maka dari itu saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah dusana kesodonyo lah samu kita dengarkan uraian dari Sekjen DPP FKMB, yaitu Forum Komunikasi Minang Bersatu yang telah disampaikan. Ba'a menurut dusana kasodonyo tentang organisasi tersebut dan ba'a pendapat dusana tentang banyaknya organisasi Minang, namun kita tidak alun mencaliak adanya yang bantuannya tu organisasi itu sabana gadang atau membuat Minang tu sabana bersatu. Silakan tulis di kolom komentar pendapat dusana kasodonyo agar kita bisa mendiskusikannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.